Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Mardiyah. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis. Pengaruh faktor genetik terhadap perkembangan remaja yang pertama yaitu sifat dasar. Pada sifat dasar gen ada 3 golongan, yaitu genetik, fenotip, dan rentang reaksi. Genetik adalah warisan genetik seseorang. Material genetik aktual yang sebelumnya sudah ada, namun tidak semua materinya tampak jelas pada ciri-ciri tampil atau dapat diukur pada diri sendiri. Sedangkan fenotip adalah bagian genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Dan rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatas atau pengayaan lingkungan. Chandrasekhar menjelaskan rentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Yang kedua yaitu metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetis adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetik perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Dan untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli melakukan penelitian pada anak kembar atau otopsi, di mana dalam suatu penelitian mengenai anak kembar biasanya ada perbandingan antara perilaku anak kembar identik dengan anak kembar fraterna. Anak kembar identik tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan dalam suatu penelitian adopsi, penelitian berusaha menentukan apakah perilaku dan ciri-ciri biologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Yang ketiga yaitu temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu A. Anak bertemperamen mudah yang biasanya memiliki sifat hati yang positif. Yang B. Anak bertemperamen sulit. Mereka biasanya cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kemudian C. Anak bertemperamen lambat menghangat. Biasanya mereka menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif. Interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, genotip aktif lingkungan. Para ahli genetika perilaku Chandrasekhar percaya bahwa lingkungan yang dipilihkan para orang tua untuk anak dan remaja mereka sampai kadar tertentu tergantung pada genotika yang dipilih orang tua sendiri. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotika pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak dan memberikan lingkungan pengaruh pada anak. Sedangkan interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jumlah lingkungan. Dan interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi pada saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terhingga. Ahli genetika perilaku Robert Plomin percaya bahwa jika 2 remaja yang tinggal serumah dengan orang tua yang sama, kepribadian di antara keduanya kerap berbeda. Pengaruh lingkungan
terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja dialami oleh diri sendiri. Pada intinya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Kemudian ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada suatu tubuh dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Empat kurva tubuh kembang. Yang pertama tumbuh fisik umum, yang kedua organ reproduksi, yang ketiga otak, kepala, dan yang keempat kelenjar limfoid. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Yang pertama faktor mencari sasaran diri, yang kedua kecepatan kematangan, yang ketiga pengaruh umpan balik, dan yang keempat massa tubuh. Kemudian pubertas. Yang pertama yaitu batasan dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor terjadinya pubertas adalah faktor genetika, faktor masa remaja, dan mutu makan. Yang kedua, perubahan hormonal adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang ketiga, perubahan fisik, diantaranya yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Teorema perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget juga menskemakan perkembangan kognitif pada manusia sebagai berikut. A. Tahap sensori motorik, yaitu berawal dari usia balita atau 0 sampai 2 tahun. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. B. Tahap preoperasional, yaitu berawal dari usia 2 tahun hingga 7 tahun. Tahap ini merupakan tahap kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan atau gambar. Kemudian C. Tahap operasional konkret, berawal dari usia 7 sampai 11 tahun. Operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata dan konkret. Proses-proses penting dalam tahapan ini yaitu pengurutan klarifikasi, decentering, reversibility, konservansi, dan penghilangan sifat egosentrisme. D. Tahap operasional formal, berawal dari usia 11 hingga 15 tahun. Menurut pandangan Piaget, pemikiran pada tahap ini di mana anak mulai bersifat abstrak dan hipotesis, memikirkan sesuatu yang akan mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak dengan kemungkinan mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan lebih beragam. Selanjutnya yaitu pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif ini, diantaranya yaitu A. Perkembangan intelektual, B. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi, C. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan, D. Interaksi antara guru dengan siswa, E. Bahasa yang digunakan, F. Meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Menurut teori
Brunner, peserta didik berpikir dan menciptakan melalui inkuiri dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut. A. Tahapan inaktif. Pada tahap ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. B. Tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berhasil dari gambaran imajinatif. C. Tahap simbolik. Pada tahap ini, pengaruh lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol-simbol sistem. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup si anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.